Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa pastinya. Bulan ini, bulan Agustus, tema kita adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, shalom semuanya. Dari tempat ini saya menyapa, biarlah semua kita yang ada di sini, bahkan saudara yang ada di rumah, dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Seminggu kita dipelihara Tuhan, seminggu kita disertai Tuhan, dan pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan, Bapa yang baik yang selalu menyertai kami setiap detik, setiap waktu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada, itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami pagi hari ini, dan kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan ampuni semua pelanggaran kami, Tuhan ampuni kami saat ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
pagi hari ini Tuhan. Amin. Sujud
Tidak ada yang kami banggakan selain Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, semua Tuhan izinkan dalam hidup kami menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mengakui Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Yesus. Mari saya undang semuanya perlahan-lahan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dari tempat ini Engkau kami tinggikan Tuhan. Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Jiwa roh kami Tuhan, Engkau Raja di hidup kami Tuhan. Namamu besar teguh, katakan Hosana, Hosana. Sekarang sampai selamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang percaya bahwa Tuhanmu hidup, sama-sama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu, penuh sukacita pagi ini Bapak Ibu. Mari lambaikan tangan saudara. Mari berikan salam kanan kiri, katakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, mari setiap saudara, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Allah yang akan mencukupkan setiap kita yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari bersama kita nyatakan. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Saya rindu mendengar suara Bapak Ibu lebih dahsyat dengan gerakannya. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas iman kita. Kata-kata bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Kita tanggalkan setiap dosa kita. Mata kita tertuju hanya untuk Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Sampai akhir, sampai akhir.
Puji Tuhan, Shalom. Ada beberapa pengumuman yang saudara dan saya perhatikan. Yang pertama, diadakan ibadah lawatan, saudara ya. Diadakan setiap hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, jam 7 malam. Dilayani oleh Bapak Pendeta David Samuel dari Surabaya. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus ada 2 ibadah, jam 6.30 pagi sama jam 9 siang. Dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Kristiawan. Yang terakhir, tetap dibuka pendaftaran STT Parakletos bagi Bapak dan Ibu yang mau rindu atau berminat, saudara ya, bisa mendaftarkan diri pada Bapak Pendeta Henry Lee. Pendaftaran akan ditutup atau terakhir sampai tanggal 28 Agustus 2026. Ini ada diskon khusus ya, saudara ya, untuk SPP, tapi untuk gembala sidang. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saatnya kita menabur untuk persembahan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk pujian, penyembahan, sehingga kami mengalami sukacita yang baru Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang persembahan Tuhan. Kami belajar untuk menabur Tuhan. Di tempat ini kami percaya taburan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Bahkan Kau memberikan kami berkelimpahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Mari yang percaya katakan amin. Persembahan siap dijalankan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima serah kemenangan Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Akan menyerah meski dalam kesesakan.
Dengan iman kita mau katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Sekali lagi katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Engkau yang percaya bahwa saudara dan saya punya Allah yang besar dan hebat, katakan dengan imanmu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Mari sembah Dia. Ku terima. Kami Kana karala barala barala barala. Kinarala basse kena karala barala 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 basya karala barala barala. Kinarala barala barala basya kenarala barala barala barala. Kinarala barala barala basya karala barala 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 barala. Kinarala barala basya karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 basya karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 basya karala barala barala.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami siang hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, saat kami datang mencari Engkau, maka Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktunya, sekarang waktunya Tuhan, Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Melalui firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Bahkan firman-Mu akan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sendiri yang penuh kuasa itu, yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan siang hari ini kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan kita masih diberi waktu ya, untuk kita bisa beribadah saat siang hari ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Tidak terasa kita sudah hampir di bulan akhir Agustus ya, masih ada di minggu terakhir. Kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan ya Bapak Ibu. Bukan karena kita kuat, kita bisa sehat, tetapi semua karena Tuhan ya. Tema bulan ini masih sama, yaitu tentang perlombaan yang diwajibkan. Bapak Ibu sudah menerima kebenaran firman Tuhan dari awal Agustus ya. Dari Bapak Ibu Gembala, juga teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Kemarin Kamis terakhir Bapak Yusa. Nah ini masih seri berikutnya ya Bapak Ibu. Memang kalau di seri terakhir itu dapatnya itu bingung ya, mau ngomong apa gitu ya Pak Yusa ya. Tapi saya berdoa, Tuhan saya harus ngomong apa. Ini teman-teman sudah menyampaikan semua ya. Tapi Tuhan itu ya selalu ngasih tahu ya Bapak Ibu. Tuhan mau bicara hari ini tentang jangan menyerah ya Bapak Ibu. Kita akan baca dulu perikopnya di ayat pendukungnya di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ini yang tema kita ya, perlombaan yang diwajibkan. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan mari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perlombaan ini wajib Bapak Ibu ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus ikut dalam pertandingan iman ini ya Bapak Ibu. Suka nggak suka kita harus tetap ikut. Jadi siap nggak siap kita juga harus tetap masuk dalam pertandingan iman ini Bapak Ibu.
Kalau di dalam perlombaan, kita pasti tahu ada yang menang dan juga ada yang kalah ya Bapak Ibu. Nah, saya berdoa untuk setiap kita yang ada siang hari ini, kita semua menang dalam pertandingan iman kita sampai garis akhir. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mencapai garis akhir, nah perjalanan kita itu masih panjang ya. Kita nggak tahu kapan kita itu sampai di garis finish di akhir hidup kita. Kita nggak ada yang tahu. Nah, di dalam perjalanan kita menuju finish, menuju perjalanan iman yang terakhir itu, perjalanan kita pastinya tidak akan yang mulus-mulus. Ya, pasti kita itu banyak masalah, banyak rintangan, banyak halangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin rintangan apa yang kita hadapi hari-hari ini ya? Mungkin kesulitan ekonomi. Ya, saya nggak tahu. Kalau di sini semua pasti diberkati Tuhan. Ya, mungkin di luar sana banyak orang-orang yang lagi sulit ekonominya. Ya, dia pusing karena keadaan ekonomi. Mungkin yang berusaha, punya usaha, mungkin kok pendapatannya menurun. Mungkin yang bekerja, ya bisa merasakan Bapak Ibu. Mungkin yang ada di dalam rumah tangga, mungkin kita juga mengalami hal-hal yang apa? Membuat kita itu hampir menyerah. Nah, mungkin masalah anak, kita sudah hampir angkat tangan ya. Wis anakku iki kok wangel dikandani, wis gak roh aku wis sembuh ya. Mungkin seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan jangan pernah menyerah. Kemudian mungkin kita di dalam apa? Pelayanan ya, mungkin di dalam pelayanan kita sudah hampir menyerah. Wis aku tak metu ae gak usah melayani. Nah, mungkin seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan kita menyerah. Apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, jangan kita menyerah. Mungkin kita lagi sakit hari-hari ini ya, mungkin nggak sembuh-sembuh. Mungkin dokter sudah memvonis kita, wes ini nggak bisa disembuhkan. Tetapi kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 dan 29. Dikatakan seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di ayat 28, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau hari-hari ini mungkin kita lelah, kita capek menghadapi persoalan hidup yang silih berganti, ya. Rasanya kita sudah nggak sanggup. Di sini firman Tuhan mengingatkan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau kita sudah nggak ada semangat, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Matius dikatakan bahwa marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Tuhan mengundang kita. Kalau kita hari-hari ini kita capek, kita lelah, kita sudah hampir putus asa, hampir menyerah, datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita. Ayo nak, datang kepadaku, aku akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
melihat mengapa kita seringkali ingin menyerah di tengah pergumulan kita, di tengah masalah yang kita hadapi. Kenapa kita selalu pinginnya wes aku nyerah ya. Mungkin yang pelayanan wes aku gak usah pelayanan, aku tak off sih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa? Aku masalahku sih akeh ya. Aku gak ngerti, gak ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa kita sering menyerah, ingin menyerah? Karena kita fokus pada masalah kita. Kalau di dalam Ibrani dikatakan, saat kita berlomba, kalau kita fokus kita hanya kepada masalah, maka kita akan jatuh, kita nggak akan kuat. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau kita sedang dalam perlombaan, kita sedang dalam masalah, pergumulan hidup kita, ayo jangan kita fokus pada masalah kita, tetapi kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, ayo kita tertuju kepada Yesus. Karena cuma Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Kalau fokus kita hanya kepada masalah, kepada persoalan yang silih berganti, yang membuat kita rasanya wes gak sanggup angkat tangan, di situ kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena yang ada cuman masalah lagi gak selesai-selesai ya. Tetapi kalau kita, mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus itu segalanya. Dia sanggup menolong kita. Dia yang kita sembah itu Allah yang hidup. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan saat kita berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menyerah Bapak Ibu ya. Kalau kita fokus kita kepada masalah, kita itu tidak bisa melihat Tuhan yang besar tadi loh. Kalau kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau masalah itu datang, apakah kita bisa nyanyi seperti itu Bapak Ibu? Yang telah berjanji dan sanggup lah Bapak Ibu, sanggup menggenapi setiap janji-janji firman Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Makanya kita setiap persoalan yang kita hadapi, bawa kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan yang sanggup menolong. Jangan mencari pertolongan yang lain Bapak Ibu. Kalau kita, hati dan pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan, kita mulai noleh kanan kiri, kita berusaha mencari siapa yang bisa menolong saya, kita akan jatuh Bapak Ibu. Tetapi kalau hati kita, mata kita tertuju hanya kepada Yesus, pembuat mukjizat itu, kita pasti jadi pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita baca di dalam Yesaya 41. Ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau ya. Jangan takut apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Firman Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita enggak usah takut, enggak usah khawatir apapun yang terjadi atas hidup kita. Jangan kita menyerah, karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kalau di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu.
Oleh sebab itu kita jangan pernah menyerah. Kita jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kemudian dilanjutkan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, jangan cemas, gak usah khawatir. Dikatakan, aku ini loh Allahmu yang sanggup menolong engkau. Ini loh firman Tuhan ya Bapak Ibu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi apapun hari-hari ini yang kita alami, mungkin sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, mungkin persoalan hidup, mungkin keadaan ekonomi, mungkin masalah rumah tangga yang silih berganti gak ada berhentinya. Ya, selama kita hidup ya Bapak Ibu, selalu kita itu ada masalah ya. Kecuali kita sudah menghubungi saya ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di 2x1 ya. Itu baru selesai masalah. Kalau menurut saya ya bukan selesai masalah ya. Yang mati selesai, tapi yang hidup masih ada masalah ya. Karena harus mengurus ini dan itu ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini loh Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, yang akan memegang tangan kita, sehingga kita tidak jatuh saat kita berjalan, saat kita berlomba untuk mengakhiri hidup kita dalam pertandingan yang akhir. Tuhan yang akan menyertai kita, membawa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita boleh sampai di garis akhir menjadi pemenang. Dan kita menerima janji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Apapun hari-hari ini yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah menyerah ya. Tetapi kita harus berjuang sampai garis akhir. Sulit enggak? Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, itu sangat sulit dan sangat berat. Tetapi seberat apapun, ingatlah janji firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, memegang tangan kita, menyertai kita. Kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Biasanya ayat ini dipakai untuk di ibadah kematian. Ya, ini ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, biarlah kita, hidup kita ini tetap bisa berjalan sampai di garis akhir. Biasanya ini ditulis di apa ya? Batu nisan ya. Nah, ini bahwa aku telah menyelesaikan ini ya, mengakhiri pertandingan dan aku mencapai garis akhir. Ini ditulis. Biarlah kita, semua kita ya Bapak Ibu, kita bisa berjalan di hari-hari yang sulit, di tengah goncangan, di tengah badai yang harus kita lalui untuk mencapai garis akhir. Biarlah kita tetap kuat Bapak Ibu. Kalau kita berjalan sendiri kita nggak akan mungkin kuat ya Bapak Ibu. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu ada memegang tangan kita itu loh Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Kita akan baca di dalam Ibrani 10. Ayatnya yang ke-35. Sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah yang menantinya. Jadi selama perjalanan kita Bapak Ibu, di tengah badai, di tengah goncangan, yang mungkin kita rasanya menyerah, kita nggak sanggup lagi Tuhan, aku nggak sanggup lagi menjalani hidup ini. Tetapi firman Tuhan dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Di tengah kesulitan, di tengah badai, jangan kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang sanggup untuk memperhatikan dan menyertai sepanjang hidup kita. Karena besar upah yang menantinya. Kalau kita di tengah jalan, kita sudah melepaskan kepercayaan kita sudah kecewa, kita sudah putus asa dan kita menyerah, maka kita tidak akan mendapat upah yang dari surga, yaitu kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin saya didatangi seorang bapak ya Bapak Ibu. Dia belanja di toko, kemudian dia tanya, "Loh, di sini ada persekutuan ya?" Saya katakan, "Ya," saya katakan, "ada ibadah KPK kan?" "Ya, dua minggu sekali," saya katakan seperti itu. "Loh, Bapak kok tahu?" "Ya, dari si A," katanya gitu. Kemudian saya tanya, "Loh, Bapak itu dari gereja mana?" Saya katakan seperti itu. Tapi dia enggak jawab, dia cuma ngomong gini, "Aku sudah lama enggak ke gereja." Dia ngomong, "Aku sudah lama enggak ke gereja, anak-anakku sama istriku juga enggak ke gereja." "Loh, kenapa?" Dia itu kecewa, ternyata kecewa Bapak Ibu. Nah itu loh, kecewa itu yang menghalangi kita untuk maju, menghalangi kita untuk melangkah. Mungkin hari-hari ini kita nggak kecewa sama gereja, tapi kita kecewa dengan teman, dengan pimpinan. Ayo kita lepaskan itu ya Bapak Ibu. Itu menjadi beban kita. Kalau kita kita tetap pendam rasa kecewa, sakit hati, kepahitan, itu yang akan menghalangi perjalanan kita. Seharusnya kita sudah melangkah jauh ke sana, tapi karena ada beban itu, ada kekecewaan, sehingga kita nggak bisa melangkah lebih jauh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kekecewaan yang harus kita tinggalkan. Kemudian di ayat 36 dikatakan, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Jadi di dalam perjalanan kita itu perlu ketekunan Bapak Ibu. Kita perlu tekun, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai apa? Sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup kekal. Di ayat 37 dikatakan, "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya." Dikatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Berarti sudah nggak lama ya Bapak Ibu. Tuhan itu sudah hampir datang. Apakah kalau Tuhan datang, apakah masih ada iman di bumi? Itulah. Apakah kita masih tetap memegang kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau kita sudah melepaskan kepercayaan kita? Sepanjang perjalanan, sepanjang hidup kita, dengan persoalan, dengan badai yang harus kita lalui, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Saat badai itu datang, saat goncangan itu datang menerpa kita, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong kita? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup menyertai dan menyelesaikan persoalan kita? Nah Bapak Ibu, jangan sampai waktu yang singkat ini kita sia-siakan, sehingga kita tidak bisa sampai di garis akhir. Karena kita harus meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 38, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Jadi seberat apapun masalah kita, jangan kita mengundurkan diri Bapak Ibu. Wes aku gak pelayanan ya,
engko ae lek masalahku wis mari. Aku izin dulu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, jangan menyerah, jangan kita mundur. Karena kita tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu. Kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Kalau masalah itu datang, nyanyikan aja lagu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, nah, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap firman janjinya itu. Di awal dikatakan, aku tidak akan menyerah. Saya enggak janjian sama Bu Esti ya, kok tiba-tiba lagu itu, saya enggak tahu WL-nya siapa. Ya Bapak Ibu. Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya itu ya bingung ya. Lah Tuhan, sudah minggu pertama sudah disampaikan Ibu Gembala. Minggu kedua ada Bu Viken. Minggu ketiga ada Pak Henry, ada Pak Yusa kemarin. Terus saya ngomong apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan berikan saya jangan pernah menyerah. Di tengah perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, jangan kita pernah menyerah. Kita meninggalkan Tuhan, kita mengundurkan diri. Dikatakan kalau engkau mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Kepada kita semua itu loh. Jadi jangan pernah mundur ya Bapak Ibu. Ayo bilang sama kiri kanan, jangan menyerah ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini juga menguatkan kita semua ya, saya juga. Kadang di tengah badai, di tengah goncangan, kita rasanya wis gak kuat ya Bapak Ibu. Kok aku gak tahan ya rasanya. Tapi ayo, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah menyerah. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Enak-enak kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, semuanya beres kabeh. Ya, masalah kita beres, sakit penyakit kita beres. Ya. Kalaupun dokter sudah memvonis, oh gak bisa ini, gak bisa disembuhkan. Tapi kita punya Tuhan yang sudah mati bagi kita. Oleh kuasa bilur-bilurnya kita bisa sembuh. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Kalaupun orang lain mengatakan itu tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pesan firman Tuhan saya akhiri sampai di sini ya. Tetapi ayo kita melakukan. Jangan kita terus, oh aku gak boleh menyerah, tapi besok masih kita putus asa, wis aku gak pelayanan, wis aku tak metu teko grup ya. Nah, Bapak Ibu, ayo hari-hari ini kita tetap apapun yang terjadi, badai apapun yang menghalangi kita, kalau mata kita tertuju kepada Yesus ya, kita akan menjadi pemenang. Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kita, masalah kita. Itu di tangan Tuhan, semuanya beres kabeh. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang tim PAW. Kita akan nyanyikan lagu lama ya Bapak Ibu. Lagunya itu jangan pernah menyerah. Ya, mungkin ini lagu yang lama, tapi ini biarlah menjadikan kekuatan kita. Saat badai itu datang, saat persoalan itu datang, jangan pernah menyerah. Dikatakan lagu ini, Tuhan tidak pernah janji kalau langit itu selalu biru. Ya, pasti ada mendung, pasti ada awan. Ya, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Itulah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata, gak ada jeglongan, gak ada itu
gunduk-gundukan apa ya itu bahasa kerennya. Ya, tidak ada gelombang. Nah, tetapi dia berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jadi jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan itu ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap tidak menyerah dalam persoalan, dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam setiap pergumulan kita, di dalam perjalanan kita untuk mengakhiri garis finish ya Bapak Ibu, untuk kita sampai di garis akhir iman kita, di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam badai yang harus kita lalui, jangan ada pernah kata menyerah dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang menyertai kita, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, kita punya Tuhan yang memampukan kita, memberi kekuatan yang baru. Saat kita lemah, saat kita tidak kuat, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Kami percaya Tuhan, putus asa. saat kami tidak berputus asa, maka mujizat itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pegang setiap janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinarala masekena karala barala barala basikina karala. Kinarala barala basyakara la barala barala barala. Kinarala barala barala basekena barala 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 barala. Mujizat Tuhan la barala. Kinarala barala 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 basekena barala 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 barala. Kinarala barala barala basyakara la barala barala. Mujizat Kinarala barala barala basyakara la barala 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 barala. Kinarala barala barala basyakara la barala barala barala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kalau jalan kita itu selalu rata. Mungkin di tengah perjalanan kita pasti ada yang namanya rintangan, ada yang namanya halangan ataupun badai yang menghalangi kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia itu berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi tangannya memegang kita sehingga kita mampu berjalan dan mengakhiri. Kita sampai di garis akhir. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa. Masih ada mujizat Tuhan terjadi, masih ada mujizat Tuhan bagi kita yang setia sampai akhir, bagi setiap kita yang percaya kepada setiap janji firman-Nya. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apapun persoalan kita, saat kita datang menyembah kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita itu, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang ini Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, iman kami terus bertambah. Dan kami percaya setiap kami Tuhan terus ikut berlomba-lomba untuk mencapai garis finish Tuhan. Supaya apa yang Kau janjikan kepada setiap kami bisa kami terima dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Kau berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Foni yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu siang ini Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaannya Tuhan, berkati hidup rumah tangganya Tuhan. Kau juga berkati suami dan anak, menantu dan cucunya Tuhan. Kami serahkan dalam kasih-Mu biar Engkau yang selalu memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir siang ini Tuhan, baik yang ada di lantai bawah, di lantai 1, juga yang ikut ibadah online Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah mereka tabur Tuhan, dan Engkau juga memberkati apa yang sudah mereka lakukan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang melawat dan Engkau Tuhan yang memberkati kembali apa yang sudah mereka tabur untuk gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh petata layanan di tempat ini Tuhan, baik worship leader, tim musik, tim mulmet, tim diaken Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau yang akan memberkati setiap apa yang mereka lakukan, pelayanan mereka Tuhan, untuk membuatnya Engkau Tuhan, hanya untuk membuat nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami mau pulang bersama, Engkau akan menyertai kami sampai di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Karena Engkau Tuhan yang akan memberi keselamatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Ya Rabbah sikira. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Happy birthday.